harus bisa masak, harus jago dandan, bikin alis nggak boleh miring. Kita mau punya mimpi, tapi jangan terlalu ambisius, nggak ada yang suka sama orang ambisius. Keberhasilan itu berkorelasi positif pada laki-laki, tapi korelasinya negatif pada perempuan. Tetapi kan kerap kali sekarang kualitas itu disematkan pada kekodratan perempuan. Aku merasa terkadang tuh kita bisa mentolerir orang lain, tapi sama diri sendiri nggak ditoleransi. Halo teman-teman semuanya. Jadi di sini kami akan membuat podcast tentang kesetaraan gender dalam Pancasila. Sudah sejalan atau masih jauh? Simak podcast kami ya. Halo semuanya, selamat datang di podcast Suara Generasi Emas. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan podcast kami. Hari ini kami mau ngobrol tentang satu isu yang sering dibahas, tapi masih banyak disalahpahami sama orang-orang sekitar, yaitu tentang kesetaraan gender dalam Pancasila. Kita akan cari tahu bersama apakah nilai kesetaraan gender ini benar-benar sudah sejalan dengan Pancasila atau justru masih jauh dari penerapannya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Atika Rodatul Jana, biasa dipanggil Tika dengan NIM 25011025508 dari jurusan Ilmu Pemerintahan. Dan di sebelah saya sudah ada narasumber hari ini, yaitu Nara. Halo Nara. Halo Tika, halo teman-teman pendengar. Perkenalkan, nama aku Anissa Azara dengan NIM 2501105 dan aku juga berasal dari jurusan Ilmu Pemerintahan. Nah, aku senang banget bisa ada di sini karena menurutku topik kesetaraan gender ini penting untuk terus diperbincangkan, baik untuk golongan kaum muda maupun orang-orang tua. Jadi banyak nih yang masih mengira bahwa kesetaraan gender itu pengaruh budaya barat. Padahal kalau kita lihat lebih dalam lagi ya, nilai itu tuh sudah tertulis dalam jati diri bangsa kita sendiri melalui Pancasila. Baik, kita mulai dari yang paling dasar ya Nara. Sebenarnya apa sih hubungan antara Pancasila dan kesetaraan gender itu? Oke, baik, terima kasih untuk pertanyaannya ya Tika. Nah, jadi hubungannya itu sangat kuat ya teman-teman. Kalau kita pahami Pancasila dengan sungguh-sungguh, nilai kesetaraan gender itu tuh sudah tertanam dari awal banget nih. Kita ambil aja contohnya dari sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Di situ jelas setiap manusia memiliki derajat yang sama, terlepas dari ia itu laki-laki maupun perempuan. Jadi kalau perempuan itu ingin berpendidikan tinggi, bekerja, atau menjadi pemimpin, itu tuh bukan pengaruh dari budaya asing ya teman-teman. Justru itu adalah pengalaman nilai kemanusiaan dalam Pancasila. Kalau begitu, sila apa lagi yang menegaskan tentang kesetaraan gender ini? Oke, kalau sila yang menegaskan kesetaraan gender ini ada sila kelima ya untuk selanjutnya yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, keadilan sosial ini artinya sendiri bahwa negara itu wajib ya memastikan bahwa semua warga mendapat kesempatan yang setara dalam hidupnya. Makanya kita punya kebijakan seperti kuota 30% nih di parlemen. Bahkan ada undang-undang TPKS untuk melindungi perempuan dari kekerasan. Itu semua adalah bukti nyata bahwa negara berupaya melindungi hak dan ruang untuk perempuan dalam masyarakat. Berarti Pancasila mendukung perempuan tampil di ruang publik ya? Ada contoh nyatanya nggak Nara? Biar bisa teman-teman kita yang di sana tahu. Oke, bener banget ya. Nah, untuk contohnya itu banyak sekali teman-teman. Di sini kita punya Sri Mulyani ya, menteri yang diakui di dunia. Lalu ada Tri Risma Maharani, mantan wali kota Surabaya yang kini menjadi Mensos. Lalu ada Khofifah Indar Parawansa, gubernur Jawa Timur, dan banyak lagi lainnya teman-teman. Nah, di sini mereka itu membuktikan bahwa perempuan bisa memimpin, berkontribusi, dan membawa perubahan yang sangat besar. Dan itu sepenuhnya sejalan dengan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Tapi Nara, masih ada banyak yang bilang bahwa kodrat perempuan itu di rumah saja loh.
Wah, itu jelas salah banget ya teman-teman. Justru itu tuh tantangan budaya kita, yaitu patriarki. Nah, patriarki ini tuh sering mengurangi ruang perempuan hanya karena gendernya saja. Padahal Pancasila menegaskan persamaan martabat manusia. Jadi ketika perempuan dilarang sekolah, bekerja ataupun memimpin, itu bukan hanya mendiskriminasi, tetapi juga sangat bertentangan nih dengan Pancasila. Oh, makasih ya Nara tentang penjelasannya. Kalau begitu, apa yang bisa kita lakukan sebagai generasi muda ya? Nah, jadi menurutku nih, setidaknya ada 3 hal penting nih. Yang pertama, kita bisa mengedukasi diri bahwa kesetaraan adalah nilai bangsa sendiri. Nah, yang kedua, menghargai suara perempuan dalam ruang diskusi maupun kepemimpinan. Yang ketiga, berani menolak sikap dan budaya yang merendahkan perempuan. Dengan langkah sederhana seperti itu, kita sebenarnya sedang menerjemahkan Pancasila sendiri dalam tindakan nyata sehari-hari. Aku jadi makin yakin bahwa kesetaraan gender bukan konsep yang jauh dari kita ya Nara. Betul sekali, Tika. Kesetaraan gender adalah inti dari nilai kemanusiaan dan keadilan yang sudah tertanam nih dari Pancasila. Menolak kesetaraan artinya kita menjauh dari Pancasila itu sendiri. Oke, terima kasih banyak yang Nara untuk obrolan yang insightful banget hari ini. Dan teman-teman pendengar, sebelum kita tutup, aku mau rangkum sedikit nih hasil pembahasan kita hari ini. Kesimpulannya adalah kesetaraan gender bukanlah ide asing. Nilai ini justru sudah tertanam kuat dalam Pancasila, terutama melalui prinsip kemanusiaan dan keadilan sosial. Pancasila mengajarkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak martabat dan kesempatan yang sama dalam kehidupan berbangsa. Ketika kita memberi ruang yang sama, menghargai suara perempuan dan menolak diskriminasi, maka kita sebenarnya sedang mengamalkan Pancasila dalam bentuk yang paling nyata. Semoga pembahasan ini membuka sudut pandang baru bagi teman-teman pendengar. Sampai ketemu di episode berikutnya hanya di Suara Generasi Emas. See you next time.